Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, di mana atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami telah bangun kembali. Sebelum memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja di hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tema kita adalah kulakukan dengan kasih. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mampu melakukan hal yang besar, melayani dengan begitu hebat, bekerja dengan begitu giat, bahkan mau berkorban demi orang lain. Banyak kita yang begitu aktif di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Tetapi apakah aktif kita selama ini hanya sebatas kewajiban kita? Apakah aktif kita itu adalah sebuah beban bagi kita? Atau apakah aktif itu sudah kita lakukan dengan kasih? Saudara-saudara, surat 1 Korintus merupakan salah satu surat Paulus dengan ajaran mengenai kehidupan jemaat dan bagaimana seharusnya orang yang percaya bertumbuh di dalam imannya. Pasal 16 ini merupakan bagian penutup dari surat 1 Korintus yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korinti. Walaupun merupakan penutup, surat ini memiliki peran yang sangat penting karena memperlihatkan kehidupan gereja mula-mula pada saat itu. Di sana dituliskan bagaimana hubungan antar jemaat serta hati pelayanan Paulus. Khususnya di pasal 16 ayat 10 sampai 24 ada beberapa pokok pemberitahuan Paulus, yaitu mengenai nasihat tentang rekan sepelayanan, nasihat penutup dan salam penutup dan kasih Paulus. Kemudian kalau kita terkhusus membaca di ayat yang ke-13 dan ke-14, Rasul Paulus memberikan 5 perintah kepada jemaat Korintus. Yang pertama adalah berjaga-jagalah. Bagaimana supaya jemaat peka terhadap cobaan, berhati-hati terhadap ajaran sesat dan menjaga iman mereka, serta tidak tertidur secara rohani. Kemudian selanjutnya berdirilah teguh. Jadi Paulus meminta jemaat agar tetap kokoh di dalam ajaran Injil yang benar. Iman Kristen tidak boleh berubah karena tekanan, penderitaan atau pengaruh dunia ini. Jadi jemaat Korintus ini merupakan jemaat yang sangat mudah dipengaruhi oleh hikmat dunia dan kesombongan manusia. Sehingga Paulus menekankan pentingnya berdiri teguh kepada Kristus. Kemudian yang ketiga adalah bertindak seperti laki-laki.
Ungkapan Paulus di sini bukan berbicara soal gender, melainkan tentang keberanian dan kedewasaan secara rohani. Jadi di dalam budaya waktu itu, laki-laki sering dipakai untuk menggambarkan sebuah keberanian, keteguhan, tanggung jawab, begitu juga kedewasaan. Kemudian yang keempat, Paulus berkata, jadilah kuat. Ya. Jadi kekuatan yang dimaksud di sini bukan kekuatan manusia, melainkan kekuatan dari Tuhan. Tetap kuat menghadapi masalah, tidak lemah dalam pelayanan, maupun tidak menyerah di dalam iman. Begitupun yang terakhir bahan kita hari ini. Paulus memberitahukan agar lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Pastinya perintah-perintah yang dikasih oleh Rasul Paulus ini tidak hanya relevan bagi jemaat di Korintus pada waktu itu, tetapi ini juga masih sangat relevan bagi kehidupan kita, bagi gereja di masa kini. Khususnya di dalam renungan kita di ayat yang ke-14, ayat ini merupakan nasihat penutup dari Paulus, ya. Setelah sebelumnya Paulus berkata untuk berjaga-jaga, berdiri teguh, berani dan kuat. Kemudian di ayat yang ke-14 Paulus memberikan dasar utama dari semua tindakan orang percaya, yaitu kasih. Ayat ini singkat, ya, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Paulus ingin menunjukkan bahwa seluruh kehidupan Kristen harus didasarkan dengan kasih. Di sana Paulus ada pernyataan segala, artinya menunjukkan kasih tidak hanya dalam hal-hal rohani saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan, ya, baik di dalam pelayanan, berbicara, bertindak, mengambil keputusan maupun yang lainnya harus dilakukan dengan kasih. Jadi jemaat Korintus ini memiliki banyak sekali karunia, tetapi sering sekali kehilangan kasih. Mereka suka bertengkar, sombong, dan saling meninggikan diri. Maka dari itu Paulus mengingatkan bahwa semua pelayanan tanpa kasih tidak berarti. Bahkan kalau kita melihat di 1 Korinti 13 ayat 2, Paulus berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tanpa kasih, semua tindakan kita, bahkan yang tampaknya benar, akan kehilangan maknanya di hadapan Tuhan. Kasih dalam kekristenan bukan hanya sekedar emosi, tetapi merupakan tindakan yang berakar dalam kebenaran firman Tuhan dan keadilannya. Maka dari itu kasih tidak boleh kompromi dengan dosa, tetapi harus didasarkan pada standar moral yang benar. Di dalam 1 Korinti 13 ayat 4 sampai 8, di sana Paulus yang menyatakan bagaimana kasih itu, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan juga masih banyak lagi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mulai saat ini marilah kita lakukan segala pekerjaan kita dengan kasih. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Melalui Roh Kudus yang bekerja di hati dan pikiran kami. Sehingga ya Tuhan, mulai saat ini juga kami akan melakukan segala pekerjaan kami dengan kasih. Sehingga Tuhan, melalui apa yang kami kerjakan ini, tidak hanya sebatas kewajiban kami, tidak hanya sebatas beban kehidupan kami, tapi kami benar-benar melakukannya dengan kasih. Sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan itu Tuhan, akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, di pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu khusus berdoa kepada saudara-saudara kami yang ada di Runggun, Banjarmasin, begitu juga di pos PIPTP, Polusari, Tambang Ulang, dan Playhari.
kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di seluruh Runggun Banjarmasin dan Pos PI PTP. Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhanlah yang memberikan kesehatan kepada mereka di setiap pekerjaan yang mereka lakukan, ya Tuhan. Engkau yang memberkatinya, sehingga ya Bapa, atas berkat Tuhan di dalam pekerjaan mereka, saudara-saudara kami yang ada di Runggun Banjarmasin dan Pos PTP bisa mendapatkan rezeki yang datangnya daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada pendeta kami yang melayani di Runggun Banjarmasin. Tuhan juga yang menyertai dia dan keluarganya, yang memberikan hikmat kepada dia, semangat di dalam pelayanannya, sehingga Tuhan, pendeta kami ini juga dapat melayani dengan penuh sukacita dan selalu merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Begitu juga Tuhan kepada seluruh badan pengurus majelis Runggun Banjarmasin. Begitupun juga kepada seluruh majelisnya Tuhan, serayan Tuhan, Engkau yang tetap memberkati mereka Tuhan. Hikmat Tuhan juga nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga semua Tuhan dapat melayani Tuhan dengan satu hati. Mereka juga dapat melayani dengan kasih, sehingga Tuhan melalui semua berkat Tuhan yang nyata di dalam seluruh kehidupan anak Tuhan kekelengan kami yang ada di Runggun Banjarmasin dan Pos PTP ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya di Pos PTP ini juga Tuhan, Engkau yang tetap memberkatinya, sehingga kami yakin juga Tuhan, maka Pos PTP semakin lama akan semakin berkembang. Segala aktivitas kami hari ini Tuhan, Engkau yang memberkatinya, sehingga setiap aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, kami bisa melakukannya dengan sukacita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua doa kami ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.